Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pastiin kalian duduk di tempat yang nyaman ya, mungkin sambil pegang secangkir teh hangat, karena hari ini kita bakal ngobrolin topik yang seru banget, dan jujur aja sering banget disalahpahami. Kita bakal masuk ke dunia energi introvert yang ternyata luar biasa memukau. Kalau kalian pernah ngerasa harus pakai topeng, atau pura-pura jadi orang lain cuma biar bisa membaur di tongkrongan, percayalah, pembahasan kali ini khusus dibuat untuk kalian. Pernah nggak sih kalian pulang dari acara kumpul-kumpul santai, nggak ada aktivitas fisik yang berat-berat amat, tapi sampainya di rumah tuh badan rasanya rontok kayak habis lari maraton? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Ini tuh ada namanya, sering disebut sebagai mabuk sosial alias social hangover. Kelelahan luar biasa yang muncul sesudah berjam-jam basa-basi itu nyata banget. Dan tebak, ini bukan karena kalian malas bergaul, tapi ini beneran respons biologis dari tubuh kalian sendiri. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas mitos ekstrovert, dilanjut dengan sains energi sosial. Ketiga, bedanya menyendiri sama isolasi. Keempat, pentingnya obrolan mendalam, dan ditutup dengan cara jitu mengisi ulang baterai sosial. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mitos ekstrovert dan gimana kita meruntuhkan idealisme ini. Menurut penulis Susan Cain, secara historis budaya kita tuh udah bergeser banget. Dari yang awalnya menjunjung tinggi budaya karakter, di mana moral yang dihargai, berubah jadi budaya kepribadian yang lumayan berisik. Pokoknya sekarang ini seolah-olah sosok yang ideal itu adalah mereka yang gampang bergaul, dominan, dan selalu nyaman jadi pusat perhatian. Bias budaya ini nih yang bikin banyak banget introvert merasa tertekan, dan akhirnya hidup sebagai ekstrovert semu. Mereka maksa diri buat tampil layaknya ekstrovert, padahal aslinya tuh nguras energi banget dan bikin mental capek luar biasa. Dan kalau kalian mikir jadi introvert itu aneh atau langka, coba deh lihat angka ini. Gila kan? Mayoritas, sekitar 68% dari kita itu sebenarnya ambivert, ada di tengah-tengah spektrum. Dan sampai 50% dari populasi umum itu punya kecenderungan introvert. Jadi, normal banget kok jadi introvert. Kalian sama sekali nggak aneh, kalian cuma bagian dari jutaan orang yang memproses dunia dengan cara yang persis sama. Lanjut ke bagian kedua, sains energi sosial. Mari kita intip cetak biru biologis di dalam tubuh kalian. Nah, ini yang harus banget dipahami. Introversi itu bukan kekurangan karakter, dan bukan sekedar pemalu. Ini murni biologi. Ekstrovert itu beroperasi pakai sistem saraf simpatik, alias mode lawan atau lari. Mereka emang secara natural butuh dan mendambakan sensasi dopamin yang instan dan cepat. Sebaliknya, introvert itu jauh lebih sensitif sama dopamin. Jadi kalau stimulasinya kebanyakan, otak malah ngerasa overload. Introvert itu pakai sistem yang lebih santai, yaitu sistem istirahat dan cerna. Yang menarik banget dari sini adalah gimana sih jalur asetilkolin ini bekerja. Beda sama dopamin yang ngasih ledakan semangat berapi-api, asetilkolin ini justru ngasih rasa puas internal yang tenang dan stabil. Sadar nggak sih pas kalian lagi asik baca buku, ngegambar, atau sekedar mikir dalam-dalam? Nah, itu asetilkolin lagi mengalir. Buat ekstrovert, sensasi halus ini mungkin hampir nggak kerasa, tapi buat kalian para introvert, ini tuh bahan bakar utamanya yang ngasih kebahagiaan dan kedamaian sejati. Terus pertanyaannya, kenapa duduk doang di pesta bisa bikin badan rontok? Ini jawabannya. Buat introvert, bersosialisasi itu berarti otak kalian lagi ngejalanin banyak banget proses berat secara bersamaan. Kalian harus mikir mau ngomong apa, baca emosi orang lain, ngerangkai kalimat yang pas, sampai berempati, semuanya sekaligus. Aktivasi multisistem di otak ini jedot cadangan glukosa dengan sangat cepat. Tubuh kalian dari luar mungkin kelihatan santai lagi duduk, tapi otaknya, wah, lagi lempur keras. Masuk ke bagian ketiga, menyendiri versus isolasi sosial. Beda tipis, tapi krusial banget nih nuansanya. Banyak banget yang salah kaprah nyamain butuh waktu sendiri dengan rasa kesepian, padahal beda jauh. Menyendiri atau solitude itu pilihan sadar buat ngecas energi kalian. Ini tuh pemulihan. Tapi isolasi itu kejadian di mana kalian terputus dari dunia luar secara terpaksa. Dan ini benar-benar berisiko buat kesehatan mental. Buktinya, pas zaman lockdown pandemi kemarin, banyak banget introvert yang stres dan menderita karena terisolasi. Ini ngebuktian kalau sendirian tanpa pilihan itu nggak sehat buat siapapun. Ayo kita patahin mitos kalau introvert itu antisosial atau benci manusia. Nggak benar sama sekali. Introvert justru sangat butuh dan ngehargain koneksi yang bermakna. Dan ngerasa kesepian itu sangat amat menyiksa. Tapi ada trik uniknya nih. Salah satu cara terbaik introvert buat tetap connect sama orang lain tanpa capek adalah dengan nggak ngapa-ngapain bareng. Cuma duduk baca buku di ruangan yang sama bareng sahabat terdekat tanpa keharusan buat ngobrol terus-terusan, itu aja udah cukup banget bikin ngerasa anget. Kita sampai di bagian keempat, kebutuhan akan obrolan mendalam. Mari kita pelajari cara menghindari jebakan basa-basi.
Pernah mikir nggak kenapa obrolan receh soal cuaca tuh kerasa berat banget buat diikutin? Studi dari psikolog Matthias Miel ini ngasih pandangan yang brilian. Dia ngerekam percakapan orang seharian, dan hasilnya, orang yang paling bahagia itu ternyata adalah mereka yang lakuin percakapan mendalam dan substantif 2 kali lebih banyak dari orang yang nggak bahagia. Percakapan berbobot itu ngasih tujuan, sementara basa-basi nggak ngasih efek emosional apa-apa, nggak ngelepasin asetilkolin, malah cuma bikin baterai sosial kalian bocor doang. Nah, gimana caranya biar kita bisa skip obrolan basa-basi yang cangkong itu? Coba mainkan pertanyaan taktis. Daripada nanya klise, halo apa kabar? Mending coba, gimana cerita lo minggu ini? Terus daripada nanya template, kerja di mana sekarang? Coba ganti jadi, apa sih yang bikin lo tertarik banget sama profesi yang sekarang? Percaya deh, ini tuh jalan pintas paling asik buat masuk ke obrolan berbobot yang justru ngerawat baterai sosial seorang introvert. Dan akhirnya, bagian kelima, mengisi ulang baterai sosial Anda. Ini dia perangkat taktis yang bisa langsung kalian terapkan. Ingat ya, nggak semua me time itu efeknya sama ke otak kita. Kita bisa bagi ini ke 3 tingkat. Jalan-jalan di alam selama 20 menit atau baca fiksi, itu tingkat 1. Ini benar-benar nurunin hormon stres dan balikin energi. Kalau nonton ulang X-series favorit, itu di tingkat 2. Lumayan oke buat nyantai. Tapi, kalau kalian capek terus milih doom scrolling berjam-jam di sosmed, wah, itu tingkat 3. Itu namanya ngecas palsu. Otak kalian terus dikasih stimulasi, tapi energinya nggak balik. Ujung-ujungnya cuma nipu otak sendiri. Nah, kalau kalian udah ngerasa bener-bener mentok, capek abis di tengah jam kerja, coba langsung pakai metode riset 20 menit ini. Pertama, cari ruangan yang sepi, redupkan lampunya, bikin suaka sensorik buat diri kalian sendiri. Kedua, lakuin teknik pernapasan. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, lalu hembuskan pelan-pelan 8 detik. Lakuin beberapa kali buat mancing sistem parasimpatik tadi aktif. Ketiga, coret-coret semua keruwetan mental kalian di atas kertas. Riset ngebuktiin, sesi singkat kayak gini beneran ampuh balikin 60-70% energi sosial kalian loh. Ada satu kutipan keren dari Susan Cain yang merangkum semua bahasan kita hari ini dengan sempurna. Kapanpun Anda mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri Anda kehilangan sebagian dari diri Anda. Jadi udahlah, berhenti maksa diri jadi ekstrovert kalau itu emang bukan kalian. Sifat alami kalian itu justru superpower yang sesungguhnya. Introvert itu ngebawa pemikiran yang mendalam, empati yang besar, dan koneksi yang benar-benar otentik ke dunia ini. Dan ingat, bikin batasan yang jelas buat diri sendiri itu bukan berarti kalian egois ya. Itu cara paling benar buat ngelindungin energi kalian. Sebelum kita udahan, coba pikirin pertanyaan ini baik-baik. Setelah tahu soal cetak biru biologi tadi, langkah praktis apa yang bakal kalian ambil besok? Mungkin kalian bakal mulai ngeblok waktu 30 menit buat cooling down di kalender sehabis meeting gede? Atau mungkin mau coba ngelempar pertanyaan obrolan mendalam pas nongkrong nanti? Mulai sekarang, coba deh hargai energi kalian layaknya sebuah investasi yang berharga, dan lihat gimana hal simpel ini bisa ngubah kualitas hidup kalian. Terima kasih udah dengerin pembahasan kali ini, dan selamat ngecas baterai sosial kalian ya!